Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai smart relay. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Nah, kasus yang akan kita selesaikan di sini masih berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu pengendalian arah putaran motor induksi. Hanya saja di sini rangkaiannya untuk inputnya kita lengkapi dengan limit switch dalam arah forward dan limit switch dalam arah reverse. Nah, jika Anda ingat kembali pertemuan kita pada video awal dulu, limit switch ini sudah pernah kita singgung. Ini merupakan salah satu bentuk fisik dari limit switch. Tentunya dimensinya atau bentuknya tergantung dari penggunaannya. Nah, ini ada tungkai ya. Dan tungkai ini ketika mengenai sesuatu, maka tombol di bawahnya ini akan tertekan sehingga bagian kontak yang terbuka dan tertutup itu akan mengalami perubahan. Jadi di sini ada 3 buah terminal, 1, 2, 3. Ini merupakan terminal common ya. Sedangkan bagian ini merupakan terminal untuk kontak NO dan NC-nya. Nah, yang mana bagian NO dan NC ini bisa kita ukur dengan multitester atau bisa kita lihat pada keterangan pada bagian ini. Nah, untuk limit switch yang kita gunakan ini, kontak NO-nya adalah terminal bagian ini dan bagian ini. Jadi ketika kondisi normal, artinya tungkainya ini tidak menekan sesuatu, maka terminal ini dan ini akan terbuka. Tetapi ketika mengenai sesuatu, maka terminal ini dan terminal ini akan tertutup. Oke, hal ini silahkan Anda uji, Anda ukur dengan multitester. Kemudian ingat, untuk bagian input pada smart relay umumnya kita menggunakan kontak-kontak yang berkaitan dengan NO. Jadi terminal yang akan kita gunakan untuk dihubungkan ke smart relay-nya adalah kontak NO-nya. Nah, di sini kita akan menggunakan limit switch ini untuk menghentikan putaran motor. Jadi seandainya jika motornya ini memiliki beban, artinya ada yang diputar, dan pada kondisi tertentu benda yang diputarnya itu telah mencapai posisi yang diinginkan, maka tungkainya ini akan tertekan sehingga kontak NO-nya ini akan tertutup. Nah, dengan tertutupnya kontak NO berarti posisi dari benda yang diputar motor tadi itu sudah mencapai yang diinginkan, sehingga penutupan kontak NO-nya ini menjadi informasi yang akan kita programkan kepada smart relay-nya untuk menghentikan putaran motor. Oke, jadi kasus yang akan kita selesaikan ini masih berkaitan dengan video sebelumnya ya. Hanya saja di sini kita lengkapi 2 buah limit switch. Kemudian dalam merancang rangkaian kendali kita juga harus memperhatikan agar rangkaian kendali atau ladder yang kita buat nanti ini juga harus memperhatikan aspek keamanan pengoperasian motor listrik. Hal ini juga sudah pernah kita singgung pada video sebelumnya, yaitu mengenai pengendalian arah putaran motor induksi dengan menggunakan push button. Oke, di sini kita telah menyediakan 2 buah limit switch ya. Tinggal kita hubungkan ke bagian input dari smart relay-nya. Jadi perbedaan dengan video sebelumnya, yaitu pengendalian putaran motor induksi dengan menggunakan start forward dan start reverse. Di sini perbedaannya hanya pada bagian inputnya, sedangkan output maupun rangkaian dayanya tidak mengalami perubahan. Oke, jadi di sini kita tinggal mengkoneksikan 2 buah limit switch ini ke input dari smart relay-nya. Nah, bagian ini merupakan terminal output dari MCB 1 fasa ya untuk smart relay.
Kemudian ini merupakan limit switch untuk putaran forward. Kita letakkan di sini posisinya. Nah, salah satu kabelnya ini kita hubungkan ke bagian fasa ya, output dari MCB. Kemudian ini limit switch untuk arah reverse. Nah, kabel lainnya ini kita koneksikan ke input dari smart relay-nya. Untuk arah forward kita gunakan input I6. Sedangkan untuk arah reverse kita gunakan input I7. Oke, seharusnya kabel-kabelnya ini kita letakkan dalam duct sirip ya, tetapi supaya lebih cepat ini kita tidak letakkan di dalam duct siripnya. Kemudian warna kabelnya juga seharusnya ini kita tidak boleh menggunakan warna biru ya, karena warna biru ini khusus untuk netral ya. Nah, di sini kita tidak membahas secara detail bagaimana konsep pengawatan untuk input maupun outputnya. Hal ini silakan Anda simak kembali video kita mengenai konsep pengawatan input dan output pada smart relay. Oke, sebelum kita melakukan pembuatan ladder, kita jelaskan sedikit bagaimana metode kerja yang kita harapkan dari rangkaian ini. Oke, jadi ketika kita tekan tombol start forward, maka motornya ini akan mulai berputar ke arah forward. Kemudian setelah beban yang diputar motor ini mencapai posisi tertentu, maka limit switch ini akan tertekan dan motornya ini harus berhenti. Nah, setelah motornya berhenti, kemudian motornya ini harus berputar ke arah reverse. Artinya kita harus menekan tombol start reverse. Nah, ketika posisi benda yang diputar motor ini telah mencapai posisi tertentu, maka limit switch untuk arah reverse ini akan tertekan sehingga kontak NO-nya tertutup dan motornya harus berhenti berputar. Dan jika akan diputar ke arah forward, tentunya kita harus menekan kembali tombol start untuk arah forward. Nah, untuk menghentikan prosesnya secara keseluruhan, yaitu dengan cara menekan tombol stop. Kemudian bagian ini merupakan tombol emergency. Ini lampu indikator untuk kondisi emergency dan overload ya, sama seperti pertemuan kita sebelumnya. Kemudian ini lampu indikator untuk arah reverse, ini lampu indikator untuk arah forward. Oke, selanjutnya kita akan membahas ladder yang berkaitan dengan kasus kita tadi. Tapi sebelumnya kita perhatikan ladder untuk pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi untuk kasus kita ini kita tinggal memodifikasi ladder yang telah kita buat pada video sebelumnya. Dan hasil modifikasi ladder untuk kasus kita ini diberikan oleh ladder berikut. Nah, di sini modifikasinya kita cukup menambahkan bagian ini dan bagian ini. Jadi bagian-bagian tadi berkaitan dengan kerja dari limit switch arah forward maupun arah reverse. Sebelum kita simulasikan, kita bahas dulu secara sekilas komponen-komponen apa saja yang berkaitan dengan ladder ini. Yang pertama ini merupakan input I1 yang berkaitan dengan tombol untuk arah forward. Ini I2 berkaitan dengan tombol untuk arah reverse, dan ini berkaitan dengan tombol stop. Kemudian ini kontak bantu untuk arah forward dan arah reverse. Jika Anda ingat kembali video sebelumnya, kedua bagian ini fungsinya untuk memberikan aspek keamanan pada pengoperasian motor induksinya ya. Jadi untuk menghindari jangan sampai ada kesalahan operator yang bisa menyebabkan timbulnya hubung singkat pada terminal-terminal motor induksinya. Selanjutnya ini output dari smart relay-nya yang berkaitan dengan kontaktor K1.
Ini berkaitan dengan kontak torka 2 arah reverse. Kemudian ini output Q3 yang berkaitan dengan lampu indikator untuk arah forward, Q4 untuk lampu indikator arah reverse, dan seterusnya. Jadi hal ini silakan Anda simak kembali video kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, yang berkaitan dengan hasil modifikasi kita di sini itu ditunjukkan oleh bagian ini. Ini merupakan input I6 ya untuk limit switch arah forward. Sedangkan ini input I7 untuk limit switch arah reverse. Nah, di sini limit switch-nya juga kita tambahkan kontak bantu yaitu M3 dan M4. Oke, coba kita simulasikan ladder ini. Kita aktifkan input I1 yang berkaitan dengan start forward. Q1-nya aktif, artinya coil dari kontak torka 1 ini akan mendapatkan tegangan dan motor induksinya akan berputar arah forward. Demikian juga lampu indikator arah forwardnya di sini menyala. Nah, setelah beban yang diputar motor induksinya sampai pada posisi yang kita kehendaki, maka limit switch yang berkaitan dengan arah forward akan tertekan. Coba kita aktifkan, itu yang berkaitan dengan input I6. Anda perhatikan motor induksinya ini akan berhenti berputar, demikian juga lampu indikator arah forwardnya akan padam. Nah, pada kondisi ini tentunya kita harapkan motor induksinya ini selalu dalam posisi berhenti sebelum kita menekan tombol arah reverse. Jadi jika kita tekan arah forward, tentunya motor induksinya ini tidak boleh berputar, karena pada kondisi ini sebenarnya motor induksinya putarannya harus berbalik arah. Coba kita tekan tombol arah forwardnya. Nah, perhatikan sini tidak terjadi apa-apa dan ini sesuai dengan harapan kita. Kemudian jika Anda perhatikan untuk limit switch arah forward ini akan selalu tertutup. Nah, hal ini diperoleh jika tungkai dari limit switch-nya ini terus-menerus tertekan oleh beban yang diputar oleh motor induksi tadi. Nah, jika ternyata tekanan yang diberikan pada tungkai limit switch ini terlepas, tentunya kita harapkan motor induksinya ini tetap dalam posisi berhenti. Makanya di sini kita tambahkan kontak bantu M3 dan bagian pengunci untuk limit switch-nya. Jadi ketika tungkainya ini terlepas, coba kita tekan, kita lepaskan ini, kita buka tungkainya ya. Anda perhatikan motor induksinya tetap dalam posisi berhenti. Dan jika kita tekan tombol start forward, tentunya kita harapkan motornya ini tidak boleh beroperasi, karena kemudian jika kita tekan tombol start forward, tentunya ini tidak boleh memberikan efek apa-apa, karena di sini motornya harus berputar ke arah reverse. Coba kita tekan arah reverse-nya berkaitan dengan tombol I2. Anda perhatikan Q2 aktif, lampu indikator arah reverse menyala, berarti sekarang motor induksinya ini akan berputar ke arah reverse. Nah, ketika benda yang diputarnya telah mencapai posisi tertentu dari arah reverse-nya, maka limit switch I7 ini tungkainya akan tertekan, sehingga motor induksinya berhenti berputar. Nah, tentunya dengan menekan tombol arah reverse, ini motornya juga tidak boleh memberikan efek apa-apa, karena pada kondisi ini motornya harus berputar ke arah forward. Coba kita tekan arah reverse-nya. Ini sesuai dengan harapan kita. Kemudian jika ternyata tungkai dari limit switch I7 ini terlepas, tentunya motor induksinya juga harus tetap dalam posisi berhenti. Oke, coba kita tekan tombol start untuk arah forward.
Nah, perhatikan ini motor induksinya kembali berputar ke arah forward. Kemudian jika ternyata beban yang diputar motor induksi tadi belum mencapai posisinya dan kita kehendaki motor induksinya berhenti, nah dengan ladder ini bisa kita lakukan dengan cara menekan tombol stop. Sebagai contoh, anggaplah ini beban atau benda yang diputar motor induksinya ini belum mencapai posisi yang kita kehendaki, kemudian akan kita hentikan. Bisa kita lakukan dengan menekan tombol stop, yaitu tombol I3. Nah, mengenai kerja dari tombol emergency dan overload, ini silakan Anda simak video kita pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi dalam membuat rangkaian kendali, dalam hal ini ladder, kita juga harus mempertimbangkan berbagai hal sehingga ladder yang kita buat betul-betul bisa mengendalikan rangkaian yang kita buat dan cara kerjanya sesuai dengan harapan kita. Oke, jadi ladder yang kita buat ini sudah sesuai dengan cara kerja dari rangkaian motor induksi yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita akan upload ladder ini ke Smart Relay. Ini sepertinya masih ada kesalahan ya. Jadi jika Anda bertemu dengan pesan seperti ini, artinya model atau Smart Relay yang kita pilih pada laddernya ini tidak sesuai dengan Smart Relay yang kita miliki. Jadi harus kita lakukan penyesuaian. Nah, ladder yang akan kita program itu adalah ladder bagian ini. Jadi tipenya adalah SR2B201FU. Oke, kita upload ulang. Nah, yang akan kita uji terlebih dahulu adalah rangkaian kendalinya. Jadi MCB 3 fasa untuk suplai rangkaian dayanya ini kita off-kan terlebih dahulu. Yang kita on-kan hanya MCB yang berkaitan dengan Smart Relay dan rangkaian kendalinya. Oke, sebelumnya kita review kembali tombol-tombol dan lampu indikator yang kita gunakan. Ini merupakan tombol untuk start forward, lampu indikator forward, kemudian ini limit switch untuk menghentikan arah putaran forward. Ini tombol start reverse, lampu indikator reverse, kemudian limit switch untuk menghentikan putaran arah reverse, dan ini merupakan tombol emergency, ini lampu indikator untuk kondisi emergency dan overload. Sedangkan ini merupakan tombol stopnya. Oke, coba kita tekan untuk arah forward. Anda perhatikan lampu indikator nyala. Nah, tentunya dalam arah forward, ketika operatornya menekan tombol untuk arah reverse, maka ini tidak boleh memberikan pengaruh apa-apa. Coba kita tekan. Oke, jadi ini sesuai dengan harapan kita. Karena jika ternyata tombol reverse-nya kita tekan dan kontaktor K2 ini juga kerja, hal ini bisa menyebabkan timbulnya hubung singkat pada terminal-terminal motornya. Selanjutnya, ketika beban yang diputar oleh motor ini telah mencapai posisi yang diinginkan, maka tungkai limit switch untuk arah forward ini akan tertekan. Coba ini kita tekan. Anda perhatikan lampu indikator forward padam dan kontaktor K1 menjadi tidak aktif. Artinya sekarang posisi motor induksinya ini akan berhenti. Nah, selanjutnya jika kita tekan kembali tombol untuk start forward, tentunya hal ini juga tidak boleh memberikan pengaruh apa-apa, karena pada kondisi ini motor induksinya harus berbalik arah putaran. Coba kita tekan. Oke, jadi ini sesuai dengan harapan kita. Jadi sekarang
motor induksinya ini hanya boleh berputar ke arah reverse. Kita tekan tombol untuk arah reverse, lampu indikator nyala. Kemudian setelah posisi beban yang diputar oleh motor ini telah mencapai kondisi untuk arah reverse-nya, maka tungkai untuk limit switch arah reverse ini akan tertekan. Dengan demikian motor induksinya ini akan berhenti. Nah, dalam kondisi ini tentunya motornya ini hanya boleh berputar ke arah forward. Jadi kalau kita tekan tombol arah reverse-nya ini tidak boleh memberikan pengaruh apa-apa. Oke, jadi setelah berputar ke arah reverse dan motornya berhenti, maka motor induksinya hanya boleh berputar ke arah forward. Coba kita tekan tombol untuk arah forward, kontaktor K1 kerja dan lampu indikator arah forward juga menyala. Nah, ketika motornya berputar ke arah forward, kemudian motor induksinya ini akan dihentikan, itu harus bisa dihentikan dengan menekan tombol stop. Demikian juga ketika motornya berputar ke arah reverse dan akan dihentikan, itu juga harus bisa dihentikan dengan menekan tombol stop. Nah, untuk emergency maupun overload ini silakan Anda simak pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan tes rangkaiannya secara keseluruhan. Oke, kita naikkan suplai untuk rangkaian daya-nya, suplai 3 fasanya. Anda perhatikan putaran motor induksinya ini. Kita arah forward terlebih dahulu. Ini berputar searah jarum jam ya. Kemudian setelah bebannya mencapai posisi yang dikehendaki, limit switch ini akan aktif. Motornya telah mulai berhenti. Selanjutnya arah reverse. Ini berputar dengan arah kebalikan jarum jam. Nah, setelah posisi bebannya mencapai posisi untuk arah reverse-nya, maka limit switch ini akan aktif dan motornya akan berhenti berputar. Oke, sampai bertemu kembali pada pembahasan Smart Lab berikutnya. Terima kasih.